Why, Leho, selamat sore, malam, siang semuanya ya yang mungkin menjadi penonton setia. Terima kasih. Kalau sudah subscribe jangan lupa tekan lonceng belnya biar mendapatkan info terupdate. Oke, di sini saya mau berbagi kepada teman-teman ya. Untuk masalah kasus ini adalah kasus sudah agak lama. Tapi mungkin sepele ya, dianggap sepele terus bagi teman-teman mungkin bukan menjadi hal baru, juga bisa jadi bukan hal baru ya. Nah, karena ini mungkin teman-teman mengalaminya, ada yang sudah pernah mengalami ya. Ini kalau nggak salah kasus tahun 2011 ya, tahun 2011 kisaran, dimana waktu itu ada salah satu teman kita yang mana dia mengambil uang di ATM berakibat visanya tidak turun. Nah, aneh kan, mengambil uang di ATM berakibat visanya tidak turun. Oke, ceritanya begini. Dia memang mau mengambil uang di ATM pakai kartunya sendiri otomatis ya kan. Nah, dan dia tidak sadar bahwa di mesin ATM tersebut ada uang yang belum diambil atau lupa belum diambil sama orang yang sebelumnya. Terus sama dia diambil gitu kan. Nah, akhirnya di saat mau ganti majikan, di situ tertera bahwa dia pernah mengambil uang dan akhirnya dia tidak bisa turun visa. Nah, di sini kok bisa ketahuan bagaimana gitu kan. Nah, kok bisa ketahuan bagaimana? Karena pada dasarnya sebenarnya di dalam ATM itu kalau uangnya itu tidak diambil, dia akan kembali ke mesinnya sebenarnya. Biasanya seperti itu sih, tapi saya kurang tahu ya berapa lama waktunya. Cuma memang saat itu mbaknya diambil kalau nggak salah 5.000 uangnya. Nah, dia akhirnya mendapatkan surat dari imigrasi karena face detektornya terlihat di kamera. Terus juga karena setelah itu kan otomatis dia memasukkan kartunya, ya kan? Nah, jadi hati-hati di saat kalian melakukan ini, karena mungkin dianggap sepele tapi ternyata masuk dalam catatan kriminal, meskipun tidak menjadi criminal record sampai ke kepolisian, sampai sidang. Yang namanya konflik itu akan masuk pada catatan kepada imigrasi Hong Kong. Nah, jadi di sini saya mau berbagi sama teman-teman, di Hong Kong itu ada 3 tingkatan hukumannya ya. Satu, ada memang langsung diputus bersalah dan penjara, itu, dan denda juga, itu pidana ya. Terus 2, ada yang disuspended atau penundaan hukuman. Terus yang ketiga adalah dengan denda. Nah, di sini 3 tingkatan ini ya. Contohnya jika teman-teman melakukan kesalahan 1 kali, itu masih mendapat peringatan. Diberi kesempatan lagi 2 kali, 3 kali, akhirnya Anda akan dideportasi. Seperti itu. Nah, itu dilihat dari beberapa kasusnya dulu, dan kita tidak bisa sebagai konselor memberikan jawaban bahwa oh pasti Anda dipenjara, oh pasti Anda seperti ini, tidak bisa. Tetapi satu yang pasti, kalau teman-teman sudah mengalami catatan-catatan itu berlaku seumur hidup. Kenapa demikian? Karena connect dengan Hong Kong ID kita. Jadi karena connect dengan Hong Kong ID kita, yang notabene Hong Kong ID itu berlaku seumur hidup. Artinya nomornya tidak akan berubah, ya kan? Nomornya itu tidak berubah. Jadi kodenya, nomornya kan tidak berubah. Jadi kenapa di situ kita tidak bisa lari kalau misalnya kita punya kasus, meskipun itu catatannya cuma sekedar kecil. Nah, contoh kasus yang harus mengalami pidana kemudian penjara ya, itu adalah overstay. Ya, jelas ya yang saya kasih, overstay, pelanggaran kontrak kerja, pelanggaran izin tinggal, ini jelas masuk kepada criminal record yang paling besar terhadap PRTA. Ya, jualan akhirnya tertangkap, maka Anda harus sidang. Sidang, Anda membayar denda, juga sekaligus penjara karena Anda sudah melanggar izin tinggal Anda dan izin kontrak kerja Anda sebagai PRTA. Yang notabene keputusan untuk hukumannya adalah penjara 2 tahun
dan denda 50.000 Hong Kong dolar ya. Itu adalah jelas hukumnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kemudian bagi majikan yang melanggar kontrak kerja, yang mempekerjakan Anda lebih dari satu rumah, ya kan, atau beda alamat dengan tanpa memberitahukan pergantian alamat, maka itu bisa didenda 350.000 termasuk blacklist. Jadi majikan juga bisa di blacklist, pekerjanya juga terkena peringatan kalau pertama kali misal tidak tahu, karena pergantian alamat itu bisa diupdate di websitenya Imigrasi Hong Kong tentang pergantian alamat dan membawakan bukti tagihan listrik yang ada nama majikannya serta alamat sesuai yang tertera kontrak kerja. Nah, sementara kalau dipekerjakan di lebih dari satu rumah, 2 rumah atau 3 rumah, itu jelas berbeda lagi, karena Anda berarti take turn, ya kan. Jadi artinya Anda kayak dakon, Senin iki jadwalnya selesai iki. Nah, itu menjadi rutinitas, itu jelas melanggar kontrak kerja. Jika suatu saat ternyata Anda tertangkap, entah dilaporkan oleh tetangga, entah Anda sendiri karena tidak sengaja, Anda kena jaubai dan tertangkap basah di tempatnya, otomatis ya sama, Anda harus menjalani hukumannya. Masalah prosesnya juga sama. Kalau hukumannya berapa, kembali keputusan hakim. Jadi harap dicatat ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah masa penundaan atau ditunggu masa kurungannya, masa hukumannya. Nah, itu putusannya adalah Anda biasanya juga tetap sidang, tetapi Anda tidak langsung dipenjara, atau istilahnya menjadi tahanan luar ya. Terus Anda di bawah pengawasan atau suspended, di bawah pengawasan. Kalau Anda berkelakuan baik selama sekian bulan, berarti Anda dibebaskan. Tapi kalau ternyata Anda masih mengulangi lagi kesalahannya atau bahkan membuat kesalahan yang lain, maka Anda bisa dipenjara langsung. Nah, artinya Anda harus menjalani hukumannya. Nah, itu contohnya ya apa? Contohnya yang kemarin, yang baru-baru ini adalah Hong Kong ID ganda. Karena Imigrasi Hong Kong memberikan kemudahan atau memberikan maaf kepada teman-teman yang melanggar ini, sehingga teman-teman diberi putusan bahwa tidak dipenjara, tidak pula di blacklist, tetapi di bawah penangguhan atau suspended, penangguhan 24 bulan, harus berkelakuan baik dan jangan melakukan pelanggaran. Oke. Kemudian yang ketiga adalah denda. Nah, denda ini yang bagaimana? Ini mungkin hal-hal kecil, tetapi teman-teman mungkin kurang menyadari ya. Contohnya adalah 1. Membuang sampah di tempat publik. Dendanya 1.500 ya. Ini bisa masuk catatan. Yang kedua adalah merokok di tempat publik, juga kena denda. Yang selanjutnya mungkin membawa anjing di tempat yang tidak seharusnya, juga kena denda 1.500. Yang keempat adalah mungkin Anda waktu belanja lupa tidak membayar hingga akhirnya Anda dilaporkan, alarm berbunyi, pihak toko melaporkan ke polisi dan akhirnya file case. Maka Anda tetap sidang dan membayar denda. Anda pun juga masuk catatan. Kemudian ya, bagi teman-teman yang mungkin tanpa menyadari, seperti halnya jendela majikan rusak, lebih berhati-hati karena ini juga akan mengefek. Jadi kalau misal jendela majikan udah usang dan nggak bisa dibuka, jangan dipaksa, sampaikan ke majikannya biar majikan menghubungi building management. Jadi biar dicek oleh building management. Jadi jangan langsung, karena sudah ada kejadian teman kita yang membuka jendela dengan paksa, atau bahkan dia tidak menyadari bahwa jendelanya itu sudah rusak, sudah usang, waktu dibuka jatuh, dan akhirnya mbaknya kena sidang dan juga kena convicted. Di situ dia akhirnya tidak bisa berganti majikan selain dengan satu majikan itu. Yang artinya catatan tersebut akan mengefek aplikasi kita selanjutnya. Jadi, di sini level-level hukum di Hong Kong yang akan berakibat fatal pada kita kalau kita tidak menyadari. Mengapa? Saya lebih menyarankan teman-teman untuk belajar kontrak kerja, aturan, izin tinggal, yaitu biar teman-teman terhindar dari hukuman. Namun faktanya, teman-teman lebih menyukai hal-hal yang tidak suka saya bahas. Kenapa? Ya nggak tahu, itu hak teman-teman ya. Jadi di sini jika Anda dipekerjakan tidak sesuai kontrak,
atau melanggar kontrak kerja, Anda dibolehkan keluar dari rumah itu juga saat itu juga dengan memberikan bukti dan alasan kepada pihak Labor Department dan Imigrasi bahwa Anda dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan di luar kontrak Anda. Dan yang harus dilakukan adalah satu, mempunyai bukti, yang kedua menolak, yang ketiga lapor KJRI, yang keempat melapor ke Labor Department dan Imigrasi. Selanjutnya, biarkan pihak Labor Department dan Imigrasi menganalisa laporan Anda dan kemudian memprosesnya. Kalau Anda tidak memproses secara hukum tidak terlalu lama. Jadi Anda hanya melaporkan karena saya mengundurkan diri karena majikan saya memaksa saya untuk mempekerjakan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Dan saya tidak mau melanggar hukum atau saya sampai di penjara dan kehilangan pekerjaan saya, bahkan kehilangan kesempatan untuk bekerja di Hong Kong. Jadi terpaksa saya mengundurkan diri. Dengan catatan ada buktinya ya. Jadi harap teman-teman mulai belajar kembali untuk memahami aturan agar terhindar dari hukuman. Ingat, overstay, pelanggaran kontrak kerja itu adalah hukuman pidana di Hong Kong yang notabene tidak bisa diganggu gugat. Jadi harap teman-teman mulai belajar biar terhindar dari hukuman. Kaya.